Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Muyassar yang sudah sampai ke surat Ali Imran ayat 119 ya. Kita akan lanjutkan tema selanjutnya di surat Ali Imran ini adalah tentang kisah perang Badar dan Uhud ya. Kisah perang Badar dan Uhud ya. Kemudian subtemanya yang pertama adalah sabar dan tawakal kepada Allah adalah pangkal kemenangan ya. Sabar dan tawakal kepada Allah adalah pangkal kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ali Imran ayat 120. Jika kebaikan datang kepada kalian, niscaya itu membuat mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian tertimpa keburukan, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Tafsirnya, dan di antara bentuk permusuhan mereka bahwa sesungguhnya kalian wahai orang-orang mukminin, jika terjadi pada kalian peristiwa yang baik seperti kemenangan dan memperoleh harta rampasan, maka tampak jelas pada mereka duka lara dan kesedihan. Dan apabila terjadi hal-hal buruk pada kalian berupa kekalahan, berkurangnya harta benda, jiwa dan hasil panen buah-buahan, maka mereka bergembira ria. Apabila kalian bersikap sabar terhadap apa yang menimpa kalian dan bertakwa kepada Allah dalam perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk melakukannya dan perkara yang Allah larang kalian darinya, maka gangguan dari makar mereka tidak akan memudaratkan kalian, dan Allah meliputi seluruh kerusakan yang diperbuat oleh orang-orang kafir dan akan membalas mereka karenanya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Ayat 121. Dan ingatlah ketika engkau wahai Rasul berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Nah, ini di sini ada not ya. Peristiwa ini terjadi pada perang Uhud. Jadi ayat ini berbicara ya dalam konteks kejadian perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ketiga Hijriyah ya. Tentu saja perang Uhud terjadi setelah perang Badar ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir ayat, dan ingatlah wahai Rasul ketika kamu keluar dari rumahmu dengan mengenakan perlengkapan perang, mengatur barisan sahabat-sahabatmu dan menempatkan masing-masing pada posisinya untuk menghadapi kaum musyrikin pada perang Uhud. Dan Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, lagi Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 122. Ketika dua golongan dari pihak kalian ya. Ta'ifatani, dua golongan dari pihak kalian dijelaskan di sini yakni Bani Salamah dari suku Khazraj ya. Jadi dua golongan ini adalah yang pertamanya Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus ya. Keduanya dari barisan kaum muslimin. Jadi Ta'ifatani ini Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harithah dari suku Aus ya.
ingin kembali karena takut menghadapi musuh. Ya. Jadi dua kelompok ini, Bani Salamah tadi dan Bani Harithah, ingin kembali ke mana? Kembali ke Madinah, ke kampung halamannya. Kenapa? Karena takut menghadapi musuh. Padahal Allah adalah penolong mereka. Ya. Padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Tafsir ayat, ingatlah wahai Rasul, ya, ulah Bani Salamah dan Bani Harithah ketika mereka berkeinginan sendiri untuk pulang bersama pemimpin mereka, sang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi pemimpin Bani Salamah dari suku Khajraj dan Bani Harithah dari suku Aus ini adalah Abdullah bin Ubay. Mereka ingin pulang karena gentar menghadapi musuh. Akan tetapi Allah menjaga kaum mukminin dan melindungi mereka. Lalu mereka tetap berjalan menyertai kamu dengan bertawakal kepada Allah. Dan hanya kepada Allah semata hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayat 123. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian dalam keadaan lemah. Wa antum adillah. Lemah di sini, adillah di sini apa? Keadaan kaum muslimin lemah karena mereka sedikit secara jumlah, dan perlengkapan mereka juga minim atau kurang. Itu kondisi kaum muslimin di perang Badar. Karena itu bertawakallah kepada Allah. Lagi-lagi ditekankan tentang pesan takwa, bertawakallah kepada Allah, fattaqullah, karena itu bertawakallah. Jadi takwa kepada Allah dalam konteks ayat ini lebih kuat kepada tawakal, karena semua sudah di hadapan mata, persiapan yang ada dan kejadian yang terjadi begitu, semuanya sudah di luar upaya sebagai seorang manusia. Maka pertebarlah ketakwaan kepada Allah. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian mensyukuri. La'allakum tashkurun. Mensyukuri situasi dan kondisi yang ada untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban dalam kondisi itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam konteks ini diceritakan apa? Dalam konteks perang Uhud. Tafsir ayat, dan sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin pada perang Badar. Ini perang Badar ya. Allah memberikan contoh penguatan. Kondisi Uhud itu mirip dengan kondisi Badar. Pada perang Badar mengalahkan musuh-musuh kalian, kaum musyrikin. Kendati jumlah dan perlengkapan kalian sedikit, maka takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ayat 124. Ingatlah ketika engkau wahai Nabi mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhan kalian akan memberi bala bantuan untuk kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Tafsir ayat, ingatlah olehmu wahai Nabi keadaan yang meliputi para sahabatmu dalam perang Badar ketika kedatangan bala bantuan kaum musyrikin menggetarkan kalian. Maksudnya datang bala bantuan yang membantu rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagang
Jadi awalnya kaum muslimin akan menyergap kafilah dagang yang membawa barang dagangan dari Syam, ya, kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika waktu itu masih belum masuk Islam, ya. Tetapi ternyata datang bala bantuan kaum musyrikin, ya, dari Makkah dengan perlengkapan persenjataan lengkap dan jumlah yang sangat banyak. Maka kami mewahyukan kepadamu untuk mengatakan kepada mereka, tidakkah sudah mencukupi pertolongan Tuhan kalian dengan menguatkan kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit menuju medan peperangan itu. Mereka menangguhkan kalian dan berperang bersama kalian. Ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya. Ayat 125. Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba, ya. Niscaya Tuhan kalian memberi bala bantuan untuk kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Tafsir ayat, tentu jumlah itu sudah cukup bagi kalian. Dan kabar gembira lainnya, bila kalian bersabar dalam menghadapi musuh dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perkara yang diperintahkannya kepada kalian dan menjauhi apa-apa yang Dia larang kalian untuk melakukannya. Dan orang-orang kafir Makkah datang dengan seketika menyergap dengan cepat untuk menyerang kalian. Mereka menyangka akan dapat menghabisi kalian sampai ke akar-akarnya. Maka sesungguhnya Allah memperkuat kalian dengan 5.000 malaikat yang datang dengan mengenakan tanda. Maksudnya mereka mengenakan tanda pengenal untuk diri mereka dan kuda-kuda mereka dengan tanda-tanda yang jelas. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ayat 126. Dan Allah tidak menjadikannya, ya, maksudnya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, ya. Menjadi busyra lakum, ya, kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar hati kalian tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidak ada kemenangan itu wa man nasru illa min indillah, selain dari Allah, ya, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Tafsir ayat, dan Allah tidak menjadikan pertolongan dengan kedatangan malaikat kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian yang Allah menggembirakan kalian dengannya, dan agar hati-hati kalian menjadi tentram dan nyaman dengan janji Allah terhadap kalian. Ya, ini barangkali mungkin salah satu di antara kemenangan-kemenangan kecil, ya, atau tanda-tanda dari kemenangan turunnya bala bantuan dari Allah. Dan tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari sisi Allah yang Maha Perkasa, yang tidak terkalahkan, juga Maha Bijaksana dalam pengaturan dan perbuatannya. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ya, ayat 127. Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, ya. Liyaqta'a tarafan, ya, minal ladzina kafaru, membinasakan segolongan orang-orang kafir, maksudnya yakni dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka, ya, dan tertawanya 70 orang lainnya. Jadi liyaqta'a tarafan, ya, minal ladzina kafaru itu terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawanya 70 orang lainnya. Atau untuk menjadikan mereka hina, ya. Au yakbitahum, menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali dalam keadaan gagal, ya, tanpa memperoleh apapun. Tafsir ayat, dan kemenangan dari Allah bagi kalian dalam perang Badar adalah untuk membinasakan segolongan dari orang-orang kafir dengan membunuh mereka. Dan orang yang selamat dari mereka dari pembunuhan akan tetapi kembali dengan dirundung kesedihan, jiwanya sesak, tampak padanya kehinaan dan kerendahan diri.
laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, ayat 128. Engkau wahai Rasul tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam perkara ini. Ya, perkara ini apa? Ya, minal amri, menurut riwayat Al-Bukhari mengenai sebab turunnya ayat ini adalah karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menyelamatkan suatu kaum dan membinasakan kaum yang lainnya. Ya. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Penjelasannya, tidak ada wewenang sedikit pun bagimu wahai Rasul terkait dengan nasib-nasib para hamba. Akan tetapi seluruh perkara semuanya tergantung kepada Allah Ta'ala semata. Ya, tidak ada sekutu baginya. Mungkin saja sebagian orang yang memerangi kalian hati mereka akan terbuka untuk menerima Islam. Lalu mereka memeluk Islam dan kemudian Allah menerima taubat mereka. Dan barang siapa tetap bertahan di atas kekafirannya, niscaya Allah akan menyiksa mereka di dunia dan di akhirat. Dan akhirat disebabkan oleh kezaliman dan perbuatan aniaya. Ya. Ini maksud ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya. Kemenangan, kemudian berbaliknya mereka yang memerangi pada akhirnya masuk Islam dan mendukung Rasulullah, membela Rasulullah, yaitu bukan, bahkan ya bagi seorang Rasulullah tidak punya hak yang prerogatif di situ, ya, mengatur, menentukan, apalagi dengan para dai, para ulama secara umum, apalagi yang mungkin kita yang awam, ya. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, ya. Selalu mengikuti aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ya, ayat 129. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Penjelasannya, dan kepunyaan Allah semata apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya karena sifat rahmatnya, dan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki karena sifat adilnya. Dan Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, juga Maha Penyayang terhadap mereka. Ya. Ayat 129. Alhamdulillah kita sudah menambah, ya, kajian tafsir Muyassar kita, tema tentang kisah perang Badar dan Uhud. Ini diantaranya dijelaskan di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 120 sampai 129. 9 ayat kurang lebih menjelaskan secara sepintas, ya, bukan detail dari kejadian, ya, karena Al-Quran ini bukan kitab yang spesialis menjelaskan tentang sejarah, tetapi hikmahnya apa? Justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejarah-sejarah, ya, termasuk sirah nabawiyah tadi, perang Uhud dan perang Badar. Yang ditekankan adalah aspek-aspek keimanan. Apa pelajaran yang bisa diambil, gitu, ya. Dan apa yang menjadi catatan-catatan untuk menjadi rambu-rambu dalam kehidupan. Tentu saja bukan kehidupan orang-orang yang mengalaminya, Rasul dan para sahabat saja, tetapi pelajaran-pelajaran itu bersifat umum, di antaranya untuk bisa kita ambil juga dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.